Bayangin lo bokeh kerjaan sepi tapi butuh tempat tinggal. Tiba-tiba ada kamar murah banget, penjaganya cantik, sopan, dan ngasih diskon besar. Tapi nanti baru lo sadar, ternyata diskonnya bukan karena dia baik hati, tapi karena lo dijadiin tontonan setiap malam di balik kaca satu arah. Ini bukan reality show, bukan juga film komedi. Ini adalah paupahan. Kisah cinta, obsesi, dan pengawasan yang kelewat jauh. Yuk kita bahas alur ceritanya, tapi siap-siap karena yang manis di awal, pahit di akhir. Cerita dimulai dari Nico, seorang model muda yang baru pindah ke kota besar. Hidupnya gak mudah, karir belum naik, job sepi, dan uang makin menipis. Dia jalan sana-sini cari tempat tinggal yang murah, tapi semuanya mahal banget. Sampai akhirnya dia nemu satu apartemen kecil dengan harga sewa super rendah. Penjaga apartemennya adalah cewek muda bernama Annalyn, wajahnya manis. Pembawaannya tenang dan kelihatan tulus banget. Dia bilang, kalau kamu mau benar-benar butuh tempat, aku ngasih harga spesial. Ya jelas Nico langsung setuju, namanya juga diskon, siapa yang nolak? Tapi kita sebagai penonton sudah mulai curiga, mana ada kamar semurah itu tanpa sebab. Dan benar saja, harga murah itu punya bonus yang gak pernah Nico duga. Magkano? Tara, pasok tayo sa kwarto. Sorry. Hari-hari pertama Nico ngerasa tenang, kamarnya kecil tapi bersih, suasananya damai, penjaganya juga baik banget. Annalyn kadang bawain makanan, kadang bantu nyuci, pokoknya perhatian banget. Tapi lama-lama perhatian itu terasa agak berlebihan. Tiap Nico keluar kamar, Annalyn suka nanya, kamu mau kemana? Pulang dikit malam langsung ditanya, kamu bareng siapa? Awalnya Nico cuma senyum, mikir Annalyn cuman ramah. Tapi kita tahu, kalau penjaga kos sudah mulai nanya kayak pacar, itu tanda bahaya. Ano? Sige. Meron 10 minutes na lakad. Ang losyang-losyang ko nga eh. Walang magkakagusto sa akin. Oh, bakit? Here. Eh. Nico tetap santai, dia latihan modeling di kamar, selfie, kadang bawa teman cewek buat nongkrong. Dia nggak sadar setiap gerakannya sedang ditonton. Di sisi lain, Annalyn ternyata punya ruang rahasia di balik dinding kamar Nico. Di sana ada kaca satu arah. Dari luar kelihatan kayak cermin biasa, tapi baliknya dia bisa lihat semua. Ya, semua. Dari Nico ganti baju, rebahan sampai saat yang harus prepared banget dan bercocok tanam. Waduh, di ruangan itu Annalyn duduk di setiap malam. Kadang sambil senyum kecil, kadang dengan tatapan kosong. Disinilah sisi psikologis film mulai kerasa. Annalyn gak cuma suka, tapi dia terobsesi. Dia mulai menyimpan barang-barang Nico, baju bekas, gelas, bahkan parfum. Dan tiap malam dia nonton, kayak nonton sinetron favorit. Cuman bedanya aktor gak sadar, dia lagi disiarkan langsung. Waduh. Annalyn. Bakit may iba kang kinikita? Sabi. Beberapa minggu kemudian datanglah Catherine, tunangan Nico yang baru pulang dari Kanada. Dia langsung tinggal bareng Nico di apartemen itu. Dan disinilah drama makin panas. Annalyn yang selama ini nonton sendirian, sekarang harus lihat Nico mesra-mesraan sama cewek lain. Tatapannya berubah, dari sayang jadi iri, dari perhatian jadi kebencian. Rito eh. Lapit na lang dito yung agency na pinapuntahan ko. For this? Tapos kwarto lang? Di
Di sisi lain, Niko juga ternyata bukan cowok polos. Dia tahu Annalyn suka dia dan kadang dia manfaatin itu. Pura-pura manis, pura-pura butuh bantuan, biar dapat potongan harga atau makanan gratis. Bisa dibilang dua-duanya sama-sama main api. Satu karena cinta buta, satu karena ego dan kemalasan. Han, dahil yun sa pagmamodeling niya. Sarap pa talaga magluto. Lalagyan mo ng palda. Kananti niya. Being a big help to him. Madalas kaming magkwentuhan pag Tapos, umawa yung ulo, kaya nagkaganon. nagkasakit kasi yung lola ko. Annalyn mulai kehilangan kendali. Dia nonton Niko dan Catherine setiap malam bercocok tanam, tapi bukan lagi dengan perasaan suka, melainkan sakit hati. Dia mulai bayangin hal-hal aneh, kayak Niko sebenarnya lebih cocok sama dia, bukan Catherine. Di beberapa adegan, Annalyn kayak ngomong sendiri di ruang kaca itu. Kayak orang udah mulai kehilangan realita. Sampai suatu malam, Niko lagi di kamar dan dengar suara aneh di balik dinding. Dia periksa, tapi nggak nemu apa-apa. Annalyn panik di balik kaca, takut ketahuan. Dari sini, tensi film naik banget. Penonton mulai merasa nggak nyaman, karena tiap adegan ada rasa dia bakal ketahuan. Gak lama, Catherine nemuin sesuatu yang aneh. Dia lihat bayangan orang dari kaca kamar itu waktu lampu mati. Dan pas diperiksa lebih dekat, ternyata kaca itu bukan kaca biasa, itu kaca satu arah. Niko langsung curiga dan mulai bongkar dinding itu. Dan boom, ketahuanlah ruangan rahasia tempat Annalyn selama ini mengintip. Semua barang bukti ada di sana, kamera, catatan, dan foto-foto Niko. Annalyn datang pas mereka masih di dalam kamar. Suasana langsung tegang, dia nangis, marah, ngerasa dihinati. Aku cuma pengen kamu lihat aku, Niko, tapi tentu saja semua sudah terlambat. Niko shock, Catherine ketakutan, dan Annalyn kehilangan kendali sepenuhnya. Di sini film masuk ke klimaks yang intens banget, campuran antara tragedi, emosi, dan kegilaan. Gak ada yang benar-benar menang di akhir film ini. Annalyn akhirnya harus menanggung akibat dari obsesinya. Sementara Niko kehilangan tempat tinggal dan rasa aman yang udah rusak selamanya. Apartemen itu nggak lagi tenang. Setiap dinding kayak nyimpen rahasia dan rasa bersalah. Dan film pun ditutup dengan simbolis. Kaca yang dulu jadi alat pengintai akhirnya pecah. Tanda kalau obsesi dan kebohongan akhirnya saling menghancurkan. Film Paupan ngajarin hal sederhana tapi nyentil banget. Kadang yang kelihatan murah di awal ternyata mahal di akhir. Cinta yang gak sehat bikin dua orang saling menghancurkan. Dan yang paling penting, kalau dapat kosan murah, cek dulu. Jangan-jangan lo bukan penyewa, tapi bintang utama tontonan seseorang. Jadi